Oke, berikutnya kita coba lihat untuk soal kedua. Kita kerjakan soal kedua. Ini di soal B. Ada 4 kolom yang kita isi. Ada inap, layanan, persalinan, dan total bayar. Oke, untuk inap dulu. Ini biaya inap ya maksudnya ya. Biaya inap, wah mudah sekali ini. Sebuah tabel di mana kuncinya adalah ini, kelas, ini kuncinya ya. Berarti untuk mengeluarkan biaya inap dan biaya layanan menggunakan function atau fungsi VLOOKUP karena vertikal bentuknya. Kuncinya pun sudah ada di sini, tidak perlu mengeluarkan, nggak perlu menguraikan, pakai left lah, mid ataupun right. Langsung aja saya letakkan di sel F4 ya, sama dengan VLOOKUP. Untuk lookup value kita sorot ke C4, kemudian titik koma. Tabel petunjuknya kita sorot dari huruf A sampai semua di sini. Oke ya, dan kita lihat yang dibutuhkan adalah biaya inap. Berarti kolom kedua, jangan lupa itu. Saya absolut dulu tapi pakai F4, titik koma, 2, kemudian ring lookup-nya adalah false. Dah. Saya kasih pemisah ribuan, pakai koma style aja. Saya buang desimalnya. Udah keluar. Demikian juga dengan layanan. Rumusnya sama persis dengan biaya inap. Bedanya hanyalah apabila biaya inap ini kolom kedua, maka biaya layanan adalah kolom ketiga. Saya copy, ya saya ajari cara ngopinya. Saya klik ke sini, kemudian saya blok rumus yang ada pada formula bar. Saya blok, lalu saya tekan Ctrl C atau ini, copy. Kalau udah saya skip dulu. Saya taruh di sini, ya di sel tempat rumusnya untuk biaya layanan. Lalu saya letakkan kursor ke formulanya, saya tekan ini paste. Tinggal diganti kolom ketiga. Sudah selesai, hanya gitu aja, simple ya. Jadi bisa kita copy, yang penting tahu bagaimana teknisnya, triknya atau caranya. Oke, berikutnya kolom ketiga, biaya persalinan. Jika dokter 1 juta, kalau bidan 500.000. Cuman gini aja, cuman ada 2 kondisi, 1 juta dan 500.000. Ya sudah, pakai satu if aja. Kita lihat apabila kurang buka ya, apabila ini penanganannya sama dengan, saya petik ya, hati-hati di dalam petik maksudnya, apabila dokter maka 1 juta, jangan dikasih pemisah ribuan ya. Kemudian selain itu 500.000 langsung. Sudah, cuma gini aja. Biaya persalinan sudah selesai. Oh ya, ini saya copy, tinggal total biaya. Saya rasa mudah ya, dijumlahkan aja atau disum. Saya pakai ini aja, auto sum. Saya klik, dia nyerot ke tempatnya tapi salah. Saya sorot, jadi saya rubah untuk blok yang disam mulai dari sini sampai sini gitu ya, saya enter. Ini kita lihat kenapa dia jadi pagar gitu, mungkin karena kurang lebar aja. Saya lebarkan kolomnya. Oke, bener kan? Sini aja mungkin saya copy, sudah jadi semuanya. Contoh kedua sudah selesai dan lebih mudah daripada di soal A ya. Untuk soal ketiga ada 4 kolom juga. Materi, biaya, waktu, dan kelas. Materi ada di sini, biaya ada di sini. Kuncinya adalah ini. Nah, ini kuncinya. Kode karakter ke-1 ya kuncinya. Jadi di sini kodenya itu gabungan, ya. Kodenya itu gabungan. Sedangkan untuk mengeluarkan beberapa kolom seperti contoh materi dan biaya, itu kuncinya adalah hati-hati di sini, hati-hati di sini. Ini nomor urut loh ya. Dalam membaca tabel kita harus hati-hati. Apa yang membedakan tiap baris data di sini, baik materi maupun biaya, bukan nomor tapi kode. Di sini nomor maksudnya adalah nomor urut. Jadi di tabel ini perlu Anda perhatikan untuk kuncinya adalah kode. Hati-hati. Oke ya. Nah, kunci itu ternyata merupakan part atau bagian daripada kode. Lah, berarti kita uraikan dong. Iya, betul sekali. Di sini contohnya seperti soal A. Kita harus menguraikan sesuai dengan kebutuhannya apa. Cuman masih sama sih enaknya. Panjangnya bentuknya sama gitu ya. Oke, saya keluarkan dulu. Untuk mengisi materi dan biaya saya membutuhkan kode untuk karakter pertama saja ya, sebagai kunci untuk menentukan materi dan biaya berdasarkan kode tapi hanya pada karakter ke-1. Saya copy dulu aja untuk membuat kolom bantuan di sini. Tak isi gini, ke-1 gitu aja ya. Karakter yang berada pada urutan pertama ya, A, B, C, D, A gitu ya. Keluarkannya jelas, pakai left. Kurang buka, saya sorot kodenya, kemudian titik koma 1. Cuma 1 aja di sini. Saya tengahkan lah.
Kalau sudah, lalu saya copy. Setelah keluar kode sebagai acuan, setelah keluar karakter ke-1 sebagai acuan, berikutnya kita bisa langsung mengisikan apa materi dan berapa biayanya. Tabelnya bentuknya seperti ini, jelas VLOOKUP. Teman-teman, kebanyakan ya untuk fungsi baca tabel, HLOOKUP sama VLOOKUP, kebanyakan orang itu menggunakan VLOOKUP karena bentuk tabel untuk VLOOKUP lebih cocok dengan pola pikir manusia secara umum, gitu ya. Bentuk seperti ini lebih mudah diingat, lebih mudah dipahami oleh manusia secara umum. Nah, karena itu kebanyakan kita pakai VLOOKUP terus, gitu ya. Jarang pakai HLOOKUP karena itu tadi. Oke, langsung aja mengisi materi. Karena bentuk tabel seperti ini maka menggunakan VLOOKUP. Kita lihat sama dengan VLOOKUP kurung buka. Untuk lookup value saya surat ke ini yang barusan saya keluarkan tadi ya, J3 titik koma, saya surat tabelnya mulai dari ini, hati-hati, bukan dari 1, bukan dari A ya, Anda harus paham di situ, hati-hati dengan hal-hal itu ya. Kalau di tes pekerjaan mungkin itu jebakan gitu ya. Oke, saya absolut. Kemudian materi adalah kolom kedua, lengkapnya adalah false. Maaf kurang lebar. Sudah jadi ya di sini. Nah, tinggal biaya. Bagaimana dengan biaya? Sama dengan materi. Kalau materi kolom kedua, maka biaya kolom ketiga. Saya copy aja kayak tadi itu loh. Persis ya, nggak tak ajari lagi ya. Jadi udah caranya sama dengannya tadi saya di soal B tadi kan saya soal B kalau nggak salah. Saya ajari cara mengcopy tadi itu, mengcopy rumusnya ini. Kolom ketiga sudah, kasih aja pemisah ribuan nih misalkan. Oke, saya copy, selesai. Bagaimanakah dengan waktu? Nah ini, waktu kuliahnya adalah pagi, siang, sama malam. Tapi dari tabel juga nih, ini kuncinya, hati-hati. Oh enak pakai VLOOKUP itu ya? Iya, pakai VLOOKUP itu. Terus kuncinya yang mana? Ini loh, PSM ini loh, pagi, siang, malam ini. Itu karakter keberapa itu, hati-hati. Itu bukan karakter kedua loh teman-teman, hati-hati ya. Karakter pertamanya itu ini, karakter keduanya itu ini loh, hati-hati. Anda jangan ngomong, ini karakter pertama, ini kedua, jangan. Jadi ini pertama, ini kedua, ini karakter ketiga. Ya, itu ketiga. Apapun yang ada di situ, koma, titik, garis miring, tanda minus, apapun itu dia dianggap sebuah karakter di sini dan dihitung loh dia, diperhitungkan dia. Ya. Nah, di sini langsung aja untuk ketiga. Keluarkannya jelas bukan pakai left, bukan pakai right, tapi pakai mid. Karakter ketiga. Sama dengan mid kurung buka, saya sorot di sini titik koma 3,1. Nah, keluar sudah. Inilah yang akan kita pakai untuk menentukan waktu kuliahnya. Pakai VLOOKUP karena bentuk tabelnya juga seperti itu, berdiri. Sama dengan VLOOKUP kurung buka. Saya sorot ininya, oke ya, titik koma. Kemudian kalau sudah, saya blok tabelnya mulai dari P ini sampai sini, oke ya. Saya absolut. Kolom kedua, ring lookupnya adalah false. Sudah, keluar hasilnya dan benar. Yang terakhir adalah kelas. Bagaimanakah dengan kelasnya? Ini hati-hati dengan ini maaf ya, kuncinya ini. Hati-hati dengan sebuah angka yang berawalan 0. Jelas kalau ada angka berawalan 0, jelas dia itu kemungkinan besar ya, maaf. Kemungkinan besar dia bukan angka, tapi label. Karena kalau Anda lihat di sini, saya ketik 6, saya ketik 7 bisa ya. Saya ketik 00006, kalau saya enter jadinya adalah 6. Hati-hati. Tapi kalau ada petiknya 00005, maka bisa. Jadi ada petiknya. Ingat kalau ada petiknya maka dia bukan data angka tapi data label. Sama hanya dengan ini 0504, 05 kelasnya kelas pagi, kalau 04 kelasnya kelas siang. Pakai tabel juga, bentuknya begini, pakai VLOOKUP juga sama. Tapi kita keluarkan kodenya dulu. Kodenya yang mana ini? 0504. Oh, ini loh kodenya. Anda lihat yang mana 0504 itu? Saya tunjukkan, saya hitung ya. 1 2 3 4. Berarti kode untuk menentukan kelas itu adalah 56. Nah gitu ya, 5 dan 6, 05, 5 dan 6. Saya copy aja ke 5 ke 5 6 ya, 5 dan 6 ya. Jadi untuk 5 dan 6, 5 dan 6 pakai mid juga.
pakai mid juga sama. Bukan yang pertama, bukan yang terakhir. Gitu ya, kayak lagu aja. Oke, saya blok ke sini, kemudian titik koma 5, titik koma 2, 5 dan 6 ada 2 digit berarti ya. Ini jangan di value-kan. Kalau Anda value-kan maka akan mengakibatkan nolnya hilang. Ini contoh suatu kasus yang dimana malah tidak perlu kita rubah ke angka. Hasilnya berupa label. Iya, biarkan begitu karena kunci di sini pun juga begitu. Contoh saya biarkan, tidak saya rubah ke angka. Langsung sudah selesai, kuncinya udah keluar, langsung aja sama dengan VLOOKUP. Kurung buka, kemudian saya surat kuncinya di sini, titik koma, lalu saya surat tabelnya mulai dari sini sampai sini. Ya, saya absolute. Kolom kedua, ring lookupnya adalah false. Ya, kita copy apakah udah benar? Nah, ternyata udah sesuai, udah benar. Oke, itulah teman-teman sekalian untuk contoh soal ketiga kita pada review kali ini. Oke, untuk contoh kali ini ada 3 kolom yang harus kita isi. Ada angkutan, setoran wajib, sama upah supir. Di sini semuanya 3 kolom tersebut diambil berdasarkan tabel. Ini tabelnya teman-teman, sudah lihat ya. Jadi menggunakan function yang sama. Saya kasih tahu kuncinya dulu. Ini kuncinya adalah kode untuk mengambil angkutan, setoran wajib maupun upah supir. Kuncinya adalah kode. Jadi untuk ngisi kolom-kolom yang ada di sini ini menggunakan rumus yang sama, yaitu VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena bentuk tabelnya berdiri seperti ini, berbentuk kolom. Permasalahannya hanya satu. Kode untuk angkutan, setoran wajib dan upah supir itu masuk ke dalam sini. Jadi harus kita keluarkan dulu. Bikin aja kolom bantuan untuk mengeluarkan itu. Kalau mau langsung juga boleh, langsung dimasukkan di sini. Ya silahkan, tidak apa-apa. Kalau mau dikeluarkan, ya sini pastinya di paling kanan sini. Saya keluarkan kodenya dulu. Kuncinya ya, jadi maksudnya mengeluarkannya adalah ini MB, MITX. Itu kita lihat, kita analisa. Itu urutan keberapa, karakter keberapa, huruf keberapa gitu ya. Ya, kita lihat urutannya adalah 1, 2, 3. Oh, ternyata keempat dan kelima. Keempat dan kelima gitu ya. Keempat dan kelima. Maka keluarkannya pakai mid kurung buka, saya sorot, lalu kemudian titik koma 4, titik koma 2. Keempat dan kelima. Jadi ada 2. Keempat dan kelima. Udah keluar. Sudah bisa langsung kita isi sekarang di sini langsung. Sudah keluar kuncinya sesuai dengan ini yang ada di tabel. Angkutan sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lalu kita sorot kuncinya ini, titik koma, kita sorot tabelnya mulai tulisan MB ini sampai sini. Ya, kita butuhnya sekarang apa? Kita ambil angkutan itu kolom kedua, di absolute kemudian koma 2, koma false. Sudah selesai. Mudah bukan? Setoran wajib tinggal ini, sekali lagi pakai cara pengkopian aja. Saya blok, saya copy, dah. Lalu saya letakkan di sini, saya paste di formula bar, ganti dengan kolom ketiga. Kalau yang ini saya paste di formula barnya, saya ganti dengan upah supir ya, kolom keempat. Cuman gitu aja ternyata ya. Saya buang desimalnya, pakai koma style aja cukup ya. Saya copy ke bawah, saya copy ke bawah, selesai. Jadi ketiga-tiganya ini penyelesaiannya menggunakan satu rumus yang sama, satu function yang sama, yaitu adalah VLOOKUP. Oke teman-teman sekalian, barusan sudah saya berikan sebagai contoh, kita review ya. Kita barusan mereview 3 kasus di sini. Banyak sekali function yang tadi kita pakai ya, walaupun itu bersumber kepada satu rata-rata, yaitu VLOOKUP ya. Oke teman-teman, selamat mencoba, semoga bermanfaat.